Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Davin Alfisar Gandang dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum Bernoulli. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama sejarah Bernoulli, yang kedua fenomena yang mendasari hukum Bernoulli, dan yang ketiga penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, sejarah Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, seorang matematikawan di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaas Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan matematikawan. Pada awalnya, ayahnya menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filsafat di Universitas Basel. Namun, saat berkuliah dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktor di bidang kedokteran atas aplikasi matematika fisik di dalam bidang kedokteran yang ia kemukakan. Yang kedua, fenomena yang mendasari. Hukum Bernoulli sendiri memiliki bunyi, jumlah dari tekanan, serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Penemuan Bernoulli dimulai dalam dunia kedokteran. Berbekal keahliannya pada matematika, Bernoulli menemukan cara mengukur tekanan darah. Penemuan tersebut merupakan awal dari teori hidrodinamika. Kemudian Daniel Bernoulli menyempurnakan teorinya dan menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika. Persamaan Bernoulli dinyatakan oleh Daniel Bernoulli pertama kali pada tahun 1738 dan sebagai penghargaan atas karyanya ini, hukum ini dinamakan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang bermassa jenis sama. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, rho adalah massa jenis fluida, kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan fluida meter per second, G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat, H adalah ketinggian meter. Yang selanjutnya penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, gaya angkat pesawat. Pesawat bisa terbang karena adanya gaya angkat pesawat di bagian sayapnya. Syarat pesawat bisa terbang adalah gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada berat pesawat itu sendiri. Para pendesain pesawat memperhitungkan hukum Bernoulli. Jika kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik, artinya jika kecepatannya tinggi maka tekanannya akan rendah. Pada saat take off, pilot akan mengubah sayap menjadi bengkok ke arah bawah supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Alhasil, tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah pesawat lebih tinggi, maka si udara akan bisa mengangkat pesawat dan take off. Yang kedua, alat penyemprot. Saat menekan alat penyemprot ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan. Yang ketiga, cerobong asap. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Hal ini terdapat pada cerobong asap pusat industri. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Yang keempat, menekan selang air. Kita pasti pernah menekan ujung selang air supaya pancuran airnya semakin jauh. Hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Dengan membuat luas permukaan mengecil, maka kecepatan air keluar dari selang akan lebih kencang sehingga menyebabkan energi kinetiknya akan semakin besar. Yang kelima dan yang terakhir adalah venturimeter. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair.
Alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Kerja venturimeter didasarkan pada prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli ini menyatakan bahwa dalam fluida ideal, energi total pada setiap titik cairan konstan. Total energi terdiri dari energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial atau datum energi. Dengan demikian, setiap peningkatan dalam energi kinetik saat cairan bertambah kecepatannya, misal ketika melalui penyempitan, akan diimbangi oleh penurunan tekanan. Dengan mengukur perubahan tekanan dari sebelum dan sesudah penyempitan, laju aliran dapat ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.